Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Ikhwafillah, makan dan minum adalah salah satu kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan hidupnya. Makan dan minum adalah termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian perintahnya di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan ketika makan dan minum itu, karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah juga berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini, makan halalan thayyibah, tapi dengan cara yang halal, makanan yang halal, thayyiban, dan juga yang baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 juga disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib, yang bagus-bagus, yang baik-baik dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Dan ingatlah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kamu termasuk hamba Allah yang menyembahnya. Ikhwafillah, ayat-ayat ini menggambarkan bahwa makan dan minum termasuk salah satu perintah Allah dari sekian perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak sekedar makan, tapi ini perintah Allah. Makanya menurut saya kalau ada orang kemudian tidak mau makan tanpa sebab, gitu ya, menyiksa dirinya dengan tidak mau makan dan tidak mau minum tanpa sebab, gitu ya, mogok makan, itu nggak benar itu, karena dia menyalahi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwafillah, ada beberapa hadis Nabi yang menggambarkan bagaimana sebenarnya etika ketika kita makan. Ada satu hadis an Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu an qol, dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Samillah, bacalah bismillah, Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, Wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu, yang ada di sekitarmu. Nah, ikhwafillah, di hadis ini ada tiga hal pokok. Yang pertama adalah samillah, bacalah bismillah ketika kamu hendak makan. Man amila amalan la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Barang siapa yang melakukan satu amal, perbuatan, amal ibadah yang tidak diawali dengan basmalah, maka dia terputus. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika kita lupa. Seringkali mungkin kita mengalami begitu, karena mungkin saking laparnya, atau mungkin saking enak makan di depan kita ini, atau mungkin saking hausnya, kemudian moro-moro, kemudian kita langsung makan, langsung minum tanpa basmalah. Nah, ada aturannya. Sebagaimana dari Aisyah, dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Ketika salah seorang itu makan, maka hendaklah dia membaca basmalah. Fa idza nasiya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Ketika dia lupa tidak menyebutkan tidak membaca basmalah di awalnya, gitu ya, falyakul, maka hendaklah berkata, kata Rasulullah, hendaklah ia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bacalah dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu di saat dia ingat itu, gitu ya, dengan nama Allah awalnya sampai akhirnya, gitu ya. Nah, ikhwafillah, pernah satu ketika, ini cerita Hudzaifah pernah menceritakan ketika dia bersama Rasulullah SAW dalam sebuah hidangan gitu, dan kata Hudzaifah adalah, saya tidak pernah menjulurkan tangan saya sebelum Rasulullah menjulurkan tangan itu pada makanan itu. Nah, tiba-tiba
ada seorang badui, dia datang, kemudian moro-moro tangannya itu langsung, tiba-tiba langsung menjulurkan tangannya di makanan itu tanpa basmalah, tanpa apa, maka tangan dipegang sama Nabi. Tak lama kemudian ada seorang budak perempuan tiba-tiba datang dan langsung ngambil makanan tanpa basmalah, tanpa apa, dipegang juga sama Nabi tangannya itu. Dan Nabi kemudian mengatakan, ya, di tangan saya ini ada tangan-tangan setan yang ikut makan itu. Kenapa dibilang lagi sama Rasulullah SAW? Karena dia langsung ngambil tanpa basmalah, gitu ya. Makanya kemudian Nabi ngawali dengan basmalah, kemudian dimakanlah makanan itu. Pernah juga satu ketika Rasulullah SAW ketika duduk, kemudian ada sahabat yang sedang makan, mungkin saking laparnya atau mungkin saking lahapnya makan itu, dia lupa makan terus sampai hampir habis, tinggal satu suapan makanan itu, gitu ya. Dia baru ingat dia tadi belum baca basmalah. Akhirnya dia baca basmalah dengan bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, ketika itu kemudian Nabi tersenyum, gitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa di saat dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu itulah, kata Rasulullah, maka setan kemudian memuntahkan isi perutnya. Jadi ketika dia makan tadi itu, setan ikut makan juga makanannya itu. Ketika dia membaca bismillah awalahu akhirah itu, kemudian setan memuntahkan isi perutnya itu. Karena mungkin setan tidak mau, jadi apa yang dimakan itu ada asma Allah di situ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dari Siti Aisyah, ia berkata bahwa, kata Siti Aisyah, kanat yadu Rasulullah SAW al-yumna lituhurihi wa ta'ami. Kata Siti Aisyah bahwa tangan Rasulullah SAW yang kanan itu adalah lituhurihi, untuk bersuci, wa ta'amihi, dan untuk makan, tangan kanan. Wa kanat yadul yusra li khalaihi wa ma kana min adza. Sementara tangan yang kiri itu, tangan kiri Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, adalah li khalaihi, untuk istinja. Wa ma kana min adza, dan apapun yang kotor-kotor itu pakai tangan kiri. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Kemudian yang ketiga adalah, pesan di hadis tadi adalah wakul mimma yalik, makanlah dari yang dekatmu, yang di sekitarmu, gitu ya. Ikhwafillah, Umar ibnu Abi Salamah dia mengisahkan, jadi ketika dia masih kecil, dia dalam bimbingan Rasulullah SAW, kemudian namanya anak kecil, mungkin dia ketika ada hidangan makan dia langsung ngambil sana kemari. Maka Nabi kemudian mengatakan, ya hulam, nah samillah, bacalah basmalah dulu, wakul biyaminik, ya, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah yang ada di dekatmu. Ini pesan Nabi kepada Umar ibnu Abi Salamah pada saat itu. Termasuk juga ketika kita makan bersama-sama, mungkin coro santrian itu makan dalam sebuah lengser itu, maka kita diperintahkan Nabi makan dari yang pinggir, yang dekat kita itu, gitu ya. Wa an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al barakatu tanzilu wasatut ta'am. Kata Rasulullah adalah barokah makanan itu diturunkan di tengah makan, dari yang tengah itu. Jadi fakulu min hafatai, maka makanlah dari yang pinggirnya. Jadi makan dari yang pinggir ke tengah itu. Wala ta'kulu min wasatih, jangan makan dari yang tengah. Jadi aturan makan ketika bersama adalah dari yang pinggir kemudian ke tengah. Ini aturan adab ketika makan ketika bersama itu. Dan yang dekat kita itu, gak boleh yang ngambil sana kemari, gitu ya. Nah, ini 3 pesan di hadis tadi itu. Namun demikian ada lagi satu lagi yang penting dalam masalah makan adalah kita akhiri ketika kita makan dengan berdoa setelah makan. Ada satu hadis wa an Mu'ad ibnu Anas radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man akala ta'amahu, barang siapa yang selesai makan makanannya itu, faqala, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi setelah makan dia doa itu, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini dan memberi rezeki padaku dengan rezeki itu dengan tanpa daya, tanpa kekuatan yang ada pada saya. Jadi diyakini bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ifafillah,
Inilah beberapa panduan makan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga apa yang kita lakukan semua penuh nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niati semua ittiba kepada sunnah Nabi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.